Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 6 dimensi Smart City menurut Kominfo dan contoh implementasi. Perkenalkan, nama saya Syafiawati, NIM 180 4411000021. 6 dimensi Smart City menurut Kominfo. Yang pertama ada Smart Governance, yang kedua ada Smart Branding, yang ketiga ada Smart Economy, keempat Smart Living, kelima Smart Society, dan keenam Smart Environment. Smart Governance. Smart Governance adalah salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Smart City. Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah salah satu bagian dari terwujudnya Smart City. Secara umum, Smart Governance adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan cerdas. Adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Implementasi Smart Governance, yaitu ada pelayanan publik. Strateginya, pengembangan platform pelayanan publik berbasis nomor induk kependudukan dan Geographic Information System. Yang kedua, peningkatan kemudahan pelayanan perizinan dan kependudukan dengan integrasi layanan online, digital signature, dan survei kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu manajemen birokrasi yang efisien. Strateginya ada penguatan manajemen pemerintahan berbasis akuntabilitas, transparansi, kinerja, dan pelayanan publik. Yang ketiga ada efisien kebijakan publik. Strateginya pembangunan database terpadu dan terintegrasi berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi layanan aduan. Smart Branding. Smart Branding merupakan upaya membangun branding daerah yang lebih pintar sesuai dengan potensi dan peluangan pengembangan daerah inovasi untuk memasarkan daerah menjadi tantangan untuk pengembangan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu pariwisata, bisnis, wajah kota. Implementasi Smart Branding, ada Tourist Branding. Strateginya pengembangan destinasi wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus, dan pengembangan e-turis yang terintegrasi pelaku usaha dengan pengembangan kawasan wisata. Yang kedua yaitu ada Business Branding. Strateginya peningkatan penetrasi brand produk lokal unggulan dan pemasaran brand lokal pada event nasional dan internasional. Yang ketiga ada City Appearance Branding. Strateginya yaitu pembangunan landmark khas di ruang publik dan lokasi strategis. Yang keempat ada Culture Branding, yang strateginya peningkatan citra kolon progo melalui pesona seni dan budaya daerah. Smart Economy. Smart Economy merupakan tata kelola perekonomian yang pintar, yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan 3 elemen, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Implementasi Smart Economy ada industri berdaya saing. Strateginya pembinaan pelaku industri dan usaha kecil dengan peningkatan kualitas produksi dan pasca produksi, perluasan jejaring pemasaran produk lokal, dan pengembangan UMKM dengan inkubasi bisnis dan wirausaha digital melalui jaringan. Yang kedua ada kesejahteraan rakyat, yaitu strateginya pemesanan online atau marketplace dan toko modern lokal maupun nasional, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan pengelolaan badan usaha milik desa. Yang ketiga, transaksi keuangan. Ada peningkatan kapasitas pelaku e-commerce dan implementasi transaksi pemerintahan dengan mekanisme
non-tunai terutama untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Smart living mendorong terwujudnya kota layak huni yang menjamin kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan hidup tersebut dapat dinilai dari 3 elemen, yaitu kelayakan kualitas lingkungan yang sehat, kelayakan kualitas kesehatan, kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Implementasi smart living ada harmonisasi tata ruang. Strateginya, harmonisasi penataan ruang dan wilayah didukung informasi, data spesial, dan kepastian hukum. Yang kedua, pelayanan kesehatan, yang strateginya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat dengan kemudahan dan efisiensi. Peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang terpadu. Yang ketiga, ketersediaan sarana transportasi, yang strateginya adalah menciptakan sistem transportasi terpadu dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemenuhan sarana prasarana layanan perhubungan. Pengelolaan penerangan jalan umum yang lebih optimal, menjaga lingkungan dari polusi kendaraan dengan menerapkan sistem pengujian kendaraan bermotor online, dan menyediakan transportasi umum yang memberikan konektivitas antar wilayah. Smart Society merupakan dimensi membahas interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan 3 elemen di dalam Smart Society, yaitu ada komunitas warga, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan. Implementasi Smart City ada interaksi masyarakat yang efisien, yang strateginya adalah membangun platform interaksi sosial yang ramah dengan kanal media sosial yang informatif, integratif, dan edukatif, menyelenggarakan literasi digital yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal dan non-formal, dan membangun taman ruang publik yang layak. Yang kedua, ada ekosistem belajar yang efisien. Strateginya adalah memperluas pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan pendidikan, melakukan integrasi peran sekolah, anak didik, dan orang tua pada layanan pendidikan dan pendidikan karakter secara digital, menyediakan buku digital dan layanan perpustakaan digital, membangun e-library yang terintegrasi antar perpustakaan yang ada di kabupaten, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan literasi digital oleh warga. Yang ketiga, ada sistem keamanan masyarakat, yang strateginya adalah pembangunan sistem pelayanan laporan pelanggaran peraturan daerah, situasi darurat bencana alam serta kebakaran, menyediakan sistem call center dan sistem fast response, dan pemasangan CCTV dan EWS di kawasan risiko bencana. Ada Smart Environment. Smart Environment merupakan wujud pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasarnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Implementasi dari Smart Environment adalah ada program proteksi lingkungan yang strateginya adalah pengembangan sistem tata kelola, perlindungan, dan laporan sumber daya lingkungan pada tanah, air, dan udara dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Things. Peningkatan pengendalian dokumen lingkungan hidup melalui optimalisasi data, pengendalian lingkungan, dan kepastian hukum, dan membangun ruang terbuka hijau. Ada tata kelola sampah dan limbah, yang strateginya adalah mengembangkan pengelolaan persampahan rumah tangga, industri, dan publik yang terpadu berbasis teknologi, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, tata kelola energi yang bertanggung jawab, yang strateginya adalah pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.